adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa ya, ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau memulai ibadah. Semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau panjatkan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu. Judulnya apa ya? Allahku Besar. Kita mau nyanyikan lagu Allahku Besar bersama teman-teman kita semuanya yang di rumah. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kita. Kita diberi kesehatan, nafas kehidupan, rezeki setiap harinya. Karena itu, kita mau panjatkan satu pujian, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita mau nyanyikan bait kedua, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau terus berikan kepada kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin memulai kebaktian kami, berkatilah kebaktian ini dari awal hingga akhir. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami senantiasa bersama-sama mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Amin. Kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Yuk sekali lagi, titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Semuanya pasti rindu ya. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau panjatkan satu lagu, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita nyanyikan ayat kedua, sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku.
cara Tuhan mengasihiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Kakak yakin kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dong. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, sikap duduk yang manis, dan telinga yang dengar-dengaran. Oke? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, adik sekolah minggu dan kakak. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat duduk diam, mengerti dan memahami cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Advent. Minggu Advent? Apa itu, Kak? Ya, Minggu Advent itu artinya dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember, tahu dong bulan apa? Ya, bulan Natal. Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan semuanya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, apa sih biasanya yang dipersiapkan oleh orang Kristen dalam menyambut bulan Natal? Biasanya kalian membantu mama papa untuk membuat pohon Natal, bukan? Ya, biasanya di rumah pasti saling membantu untuk memasang pohon Natal. Selain itu, apalagi? Mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita harus menjadi anak yang baik, anak yang setia, rajin berdoa, rajin beribadah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak akan sharing firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Nah, itulah sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, kakak akan bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Mungkin sebagian sudah ada yang mendengar cerita itu. Dan kakak akan menceritakan kembali ya. Jadi, ada sebuah dongeng tentang kura-kura dan kelinci yang berlomba lari. Begini ceritanya. Seekor kelinci menertawakan kura-kura karena bergerak terlalu lambat. Adik-adik, tahu dong kelinci apa?
Kelinci itu hewan yang gerakannya sangat cepat, pintar lari. Sedangkan kura-kura terkenal dengan hewan yang bergerak terlalu lambat. Lalu kelinci itu bilang begini kepada kura-kura, "Kapankah kamu tiba di tujuanmu?" kata sang kelinci sambil tertawa. "Ya, dan saya selalu tiba lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita berlomba dan kita buktikan siapa yang lebih cepat," jawab kura-kura. Dengan senang hati, kelinci menerima tantangan kura-kura. Sebagai wasit, ditunjuklah seekor rubah. Dalam hitungan ketiga, lomba dimulai. Kelinci berlari dengan cepatnya hingga hampir tidak terlihat lagi. Kelinci berlari sambil tertawa dan sekali-sekali menoleh ke belakang melihat secepat apa kura-kura. Di tengah jalan, kelinci bergumam, "Ah, lambat sekali kura-kura. Aku akan tidur sebentar. Tidak mungkin kura-kura yang lambat itu akan memenangkan pertandingan." Sementara itu, sang kura-kura tetap berjalan perlahan, sedikit demi sedikit, dan melewati tempat di mana sang kelinci tertidur. Saat sang kura mendekati garis finish, sang kelinci terbangun dan terkejut, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju garis finish. Tetapi, apa daya, walaupun sang kelinci berlari sekuat tenaga, ia tidak dapat mengalahkan sang kura-kura yang telah mencapai finish terlebih dahulu. Nah, adik-adik, dari cerita tentang kelinci dan kura-kura, kita bisa ambil di sini bahwa tidak baik untuk menyombongkan diri sendiri atau menyombongkan kekuatan sendiri. Dan tidak boleh meremehkan orang lain. Sang kelinci sombong, sedangkan sang kura-kura rendah hati. Dia tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap. Apapun tantangan yang terjadi depannya, sang kura-kura tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap. Sedangkan sang kelinci meremehkan segala sesuatu. Dia bersikap santai. Dengan yakin dan sombongnya, dia terlalu percaya diri akan memenangkan pertandingan tersebut. Dan dia tidak mempunyai sikap berjaga-jaga atau mawas diri. Jadi dia menganggap remeh sang kura-kura karena kura-kura tersebut lambat. Dia santai saja, dia tertidur beristirahat. Sedangkan sang kura-kura terus berjalan tanpa istirahat. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk anak sekolah minggu, mungkin adik-adik bisa dengan mempersiapkan diri menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, kepada kakak, abang, opung, dan saudara yang lain. Rajin beribadah sekolah minggu walaupun sekarang ibadahnya lewat streaming online. Rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan dan selalu bersyukur. Ya adik-adik, kita harus memiliki sikap seperti kura-kura yang selalu berjaga-jaga, bersiap-siap apapun yang terjadi di depan, kita mempunyai kesiapan diri. Sama seperti menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di minggu Advent ini, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi yang lebih baik. Kakak yakin dan percaya anak-anak adik-adik sekolah minggu GKPS Tangerang mempunyai hati yang sukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Selesai cerita firman kakak yang singkat. Selanjutnya kita akan dengarkan
aktivitas yang dibawakan oleh Kak Nisa. Adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas kita ya. Kreativitas kita adalah membuat lilin. Sekarang kita siapin alat dan bahannya yuk. Pertama-tama ada kertas berwarna putih, kertas HPS, dan yang kedua ada kertas origami berwarna ungu dan warna kuning. Tapi adik-adik, kalau adik-adik tidak mempunyai kertas origami bisa pakai pensil warna ataupun krayon ya adik-adik. Terus ada lem dan juga gunting. Oh iya adik-adik, penggunaan gunting ini disarankan dengan bantuan orang tua ya adik-adik supaya tidak berbahaya kaliannya. Yang kedua, yang selanjutnya ini adalah pensil. Yuk kita buat lilinnya seperti apa. Pertama-tama kita buat polanya seperti ini ya adik-adik. Nah, terserah adik-adik polanya mau membuat lilinnya panjang ataupun seperti yang kakak buat sekarang. Lalu adik buat atasnya lah untuk apinya adik-adik ya. Habis itu yang untuk mempunyai origami kalian bisa tempel di lilin di warna di sini untuk warna ungu dan di sini untuk yang warna kuningnya adik-adik. Tapi kalau kalian tidak mempunyai kertas origami bisa pakai pensil warna yang warna ungu dan warna kuning. Warna ungunya taruh di sini dan warna kuningnya bisa taruh di sini adik-adik untuk apinya. Oke. Hasil kalian bisa dikirimkan melalui kelas kalian masing-masing ya adik-adik. Kakak tunggu ya hasil kreativitas kalian. Oh iya adik-adik, tahu nggak? Tadi kakak menyarankan untuk membuat lilin berwarna ungu. Ada yang tahu lilin warna ungu itu untuk apa? Nah, lilin warna ungu adalah lilin untuk melambangkan pertaubatan dan penyesalan yang ditandai pada masa puasa. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang kakak akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Bunyinya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dikirimkan ke rekening Bendahara Sekolah Minggu. Rekeningnya ada di bawah ini ya. Oke, sekarang kita lipat persembahannya dengan rapi. Lalu kita angkat tangan kanan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3, ya. Huberedoon, humbani, harajaoni, naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan.
saatnya kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan telah mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan setiap apa yang kami berikan juga dapat digunakan untuk setiap kebutuhan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan juga yang tadi telah disampaikan kepada kami, mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menantikan kedatangan Tuhan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, mempersiapkan kehidupan kami sebaik mungkin dan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang selalu memberkati kami semua Tuhan, baik setiap kami anak-anak atau adik-adik sekolah minggu, dan juga kedua orang tua kami, dan juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Kesehatan sempurna Tuhan juga berikan kepada kami, dan kami percaya Tuhan yang memberkati kami satu persatu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhunami, Asetorangano, Sengboy Dalano Nami, Salakah Natosa, Dokham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima